Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang Al-Quran kepadamu, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Al-Quran telah didatangkan oleh Allah untuk manusia. Maka kalimat depan adalah ya ayyuhan nas, hai manusia. Siapa manusia itu? Yang seperti kita, tidak melihat latar belakang yang dianutnya, karena alamat ayat itu adalah kepada manusia. Pengirim surat adalah Allah, pembawa beritanya adalah malaikat Jibril. Pengirim surat adalah Allah, pembawa suratnya adalah malaikat Jibril. Alamat surat atau ayat tadi adalah ditujukan kepada manusia. Apa isinya? Al-Quran adalah mau'idah, pelajaran. Al-Quran adalah mau'idah, merupakan bahan ajar, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran merupakan pelajaran. Karena Quran itu pelajaran, maka harus dipelajari. Pelajaran yang dipelajari harus masuk hati kita, harus dibuka, harus dibaca. Maka kalau tidak bisa membaca yang kita pelajari, ya buta huruf. Wa shifaa'un, dan Quran sebagai penyembuh, lima fis sudur, segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Kalau penyakit yang ada dalam fisik luar ini barang keton, korengan, cacaran, melentung-melentung, apalagi tipes, liver, itu barang kelihatan. Tapi penyakit yang tidak kelihatan adalah fisudur, yang ada dalam hati. Apa diantaranya? Syirik, dendam, takabur, sombong, ujub, ria, dan yang sebayanya. Jadi Quran didatangkan oleh Allah sebagai pelajaran, sebagai bahan ajar, sebagai penyembuh. Yang ada dalam hati manusia ada apa? Penyakit rohani. Kalau penyakit jiwa bisa diobati di rumah sakit jiwa, di rumah sakit daerah Banyumas. Ruang apa, Pak? Wis temul bungana berarti. Wis di ruang sakit itu rumah sakit jiwa. Tapi kalau sakit rohani, gulindandani yang nganggo Al-Quran.
Itu perbedaan rohani dan jiwa. Nek penyakit jiwa masuk rumah sakit jiwa, nek penyakit rohani kembali kepada ajaran Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, wahudan, dan Quran sebagai petunjuk. Quran sebagai rambu-rambu. Panjenengan perjalanan di jalan raya kok tidak kenal dengan rambu-rambu, maka akan tersesat dan mendapat sanksi. Quran adalah rambu-rambu dari Allah. Mana yang dilarang, mana himbauan, mana perintah. Quran itu petunjuk. Berarti apa? Quran adalah peta. Quran adalah kompas. Panjenengan naik Gunung Slamet tidak kenal peta dan kompas dan tidak membawa peta dan kompas akan kesasar. Oleh karena itu, peta, kompas dan rambu-rambunya sebagai muslim adalah Al-Quran. Yang keempat, warahmah. Quran adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia mau menerima. Bahkan ada beberapa kaum muslim yang tidak mau mengamalkannya. Sehingga Allah menyatakan lil mu'minin. Quran sebagai pelajaran, Quran sebagai penyembuh, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai rahmah bagi orang yang beriman. Maka Bapak Abud, Takmir dan Yayasan menyiapkan Quran-Quran ini. Kajian tafsir pada maghrib oleh Ustaz Safin pegang Quran. Sebenarnya kalau pas kajian saya cocok ini Quran dipegang, dibuka, karena kita kajiannya adalah kajian klasifikasi kandungan Al-Quran. Karena Quran merupakan petunjuk, maka segala yang ada di alam semesta ini ada petunjuknya dalam Al-Quran. Nah, hubungannya dengan itu, pada pagi hari ini akan kami sampaikan perbuatan yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah berdasarkan firman-firman-Nya. Perbuatan yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah kita lihat dari firman Allah. Apa yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah? Di antaranya, satu, makan dan minum yang melampaui batas. Dua, orang-orang yang jahat membunuh orang-orang yang baik. Ini akan datang murka. Nanti ada, saya tunjukkan ayatnya. Yang ketiga, pemimpin menipu rakyat. Ini ada ayatnya. Maka perlu dibuka Al-Quran itu. Yang keempat, ulama yang menyesatkan umat. Apakah sekarang ada ulama-ulama yang menyesatkan umat? Nanti kita buktikan dalam Al-Quran. Yang kelima, banyaknya kemurtadan, banyaknya orang-orang yang murtad. Ini dapat mendatangkan murka Allah. Yang keenam, orang-orang munafik dijadikan pemimpin. Ini akan mendatangkan murka Allah. Yang ketujuh, lari dari jihad.
tidak mau berpihak kepada kebenaran, ini akan mendatangkan murka Allah. Yang kedelapan, banyaknya orang-orang yang tamak. Uli semeneh kurang, uli semeneh kurang. Wis digaji ratusan juta masih kurang. Yang kesembilan, tidak mau menggunakan akal. Allah memberikan manusia sempurna. Kesempurnaan itu ditandai dengan hidayah akal. Binatang nggak punya akal seperti manusia. Malaikat pun tidak diberi akal seperti manusia. Maka akal merupakan perangkat yang diberikan Allah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tatkala akal tidak digunakan, murka Allah akan datang. Yang ke-10, merusak alam. Nanti kita akan tiap Ahad pagi akan kita jerentehkan pagi hari ini tentang ayat-ayat makan dan minum yang melampaui batas. Yang kedua, orang yang jahat membunuh orang-orang yang baik. Akan kita buktikan bersama-sama. Yang punya HP, buka HP-nya. Yang bawa pensil atau pulpen, tulis. Nanti di rumah buka. Benar apa tidak firman Allah itu? Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 81. Makan minum yang melampaui batas akan mendatangkan murka Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kuberikan kepadamu. Wala tatghaw fihi, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku, kata Allah. Kemurkaan itu akan menimpamu apabila makan melampaui batas. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Buka saja. Maka jangan melampaui batas. Berdasarkan truk gaji saya 5 juta. Yang makanlah 5 juta itu secukupnya. Kalau kita ingin berlebih-lebihan, akhirnya tamak. Akhirnya menghalalkan segala cara. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian berjuang, janganlah kalian mengabdi, tapi mengharapkan imbalan yang lebih banyak. Jangan, akan datang murka Allah. Akan datang murka Allah. Maksud dari ayat tadi adalah Allah memerintah kita agar manusia memakan di antara rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya. Yang baik yang kita ambil. Apa artinya? Ya kalau kita pegawai negeri ya sesuai struktur gaji saja. Kalau kita abdi negara, karyawan dan sebagainya, yang pendapatan kita yaitu ada nyorok-nyorok. Nek nyorok-nyorok akhirnya apa? Ada jatah rakyat hilang karena suka nyorok-nyorok. Karena ingin berlebih hidupnya dia, berlebih-lebihan. Allah murka.
Yang terjadi alam ini semua terjawab dalam Al-Quran. Kemudian ayat tadi menjelaskan jangan menyalahgunakan hal-hal rezeki yang diberikan Allah, seperti harta digunakan dinafkahkan dengan boros. Satu orang mungkin cukup mobil satu, mungkin istrinya satu, mungkin anak-anaknya untuk antar jemput satu. Ada satu orang punya mobil 20. Ini berlebih-lebihan. Maka Allah akan murka. Tidak mensyukuri nikmat Allah, ini juga mendatangkan murka Allah. Mendermakan harta untuk kemaksiatan. Harta mereka banyak, tapi didermakan kepada umat, kepada kelompok untuk berbuat maksiat. Yang penting tujuanku terlaksana. Kau butuh pirahnya, Allah akan murka. Hal-hal tersebut dapat mengundang kemurkaan Allah. Celakalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah. Maka mari kita menghindarkan diri, menghindar dari murka Allah dengan cara takarrub kepada Allah, menjadikan Quran sebagai pelajaran, menjadikan Quran sebagai penyembuh, menjadikan Quran sebagai petunjuk, rambu-rambu dan kompas dan peta, menjadikan Quran sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah yang pertama adalah apa? Makan dan minum yang berlebih-lebihan. Kita minum cukup air putih misalnya, ini nggak berlebih-lebihan. Dengan doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ini nggak berlebihan. Mengapa kita minum ini? Karena ini kebutuhan badan. Badan membutuhkan air. Yang namanya obat adalah apabila badan membutuhkan. Kalau badan tidak membutuhkan, namanya bukan obat. Whisky, arak, minuman keras, ciu bekonang Klaten misalnya, itu diminum, orang bilang lah nggak seger-seger, men awake sehat. Namanya sesuatu dimakan dikatakan obat dan penyembuh apabila badan membutuhkan. Kalau badan tidak membutuhkan, namanya bukan obat, tapi merusak badan. Maka peminum-peminum akhirnya perutnya melendong, kadang perutnya melenting, awake kurus, mripatnya mendelep menjero, kayak kating, kayak petruk, lama-lama hitam karena panas, karena berlebih-lebihan, karena bukan minuman yang dibutuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dapat mendatangkan murka Allah adalah orang-orang yang jahat membunuh orang-orang yang baik. Nabi Musa orang baik mau dibunuh, itu belum sampai dibunuh, datang murka Allah. Apa? Aparat pemerintahan Fir'aun dan bala pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Ibrahim orang yang baik dibunuh dengan cara dibakar, tapi tidak berhasil. Datang murka Allah, hancurlah orang-orang yang tidak ikut
kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad yang lahir di Mekah. Orang-orang Mekah kafir Quraisy waktu itu tidak senang kepada Nabi. Nabi akan dibunuh, dikepung rumahnya, dipimpin oleh Panglima Suraqah. Muhammad diamankan oleh Allah, padahal di dalam rumah hanya ada Muhammad dan Ali. Yang ngepung 12 pasukan tentara pilihan, tapi Muhammad dapat keluar dari rumah aman, ibarat film Jin dan Jun. Islam sudah punya kayak Jin dan Jun. Nabi Muhammad keluar rumah nggak dilihat oleh musuh, dilindungi oleh Allah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Orang-orang kafir yang ngintip nabimu dibunuh. Kapanane nabi metu kang kene? Kapanane nabi metu kang kene? Tapi Allah membuat benteng. Nanti buka surat Yasin ayat 9. Wa min khalfihim sadda. Di kapan dia balik kanan mengejar nabi, di belakang pun sudah dikasih benteng oleh Allah. Fahum la yubsirun. Mereka semua tidak melihat. Mripate melotot ning ora weruh. Ini terjadi, diabadikan dalam kitab-kitab yang lain dan dalam Al-Quran. Ini, mari kita lihat ayatnya. Orang yang jahat membunuh orang yang baik, Allah akan mendatangkan murka. Kita buktikan. Silakan buka di HP surat 4, surat An-Nisa, ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini ada ayatnya. Tatkala orang-orang yang benar, orang-orang yang mengajak kepada keadilan dibunuh, murka Allah datang, saudara-saudara. Bukan saya yang ngomong, tapi saya hanya sebatas menyampaikan. Maka panjenengan silakan buka itu Al-Quran, buka itu HP. HP bukan hanya untuk halo-halo, tapi ada pelajaran Al-Quran di situ. Maksud dari ayat ini adalah betapa besarnya dosa seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Perbuatan yang sengaja dan direncanakan, ini hukumannya sangat berat. Membunuh dengan sengaja dan direncanakan. Ini ada firmannya. Ini digunakan oleh hakim-hakim. Perbuatan yang direncanakan akan memperberat si pelaku. Ayat tadi menjelaskan
hal itu adalah hal yang tidak layak. Karena apa? Karena seharusnya iman orang itu menghalanginya dari perbuatan membunuh. Jadi nggak layak kalau orang-orang beriman, apalagi sesama muslim, sama orang-orang beriman membunuh. Ini perbuatannya nggak layak kata Allah. Karena sesungguhnya imannya itu harusnya ngerem. Jangan, itu saudaramu. Maka nggak layak. Karena sebenarnya imannya itu harusnya menghalangi dia dari perbuatan membunuh. Penjelasan tadi yang ketiga, hukuman dalam ayat ini adalah neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Ini hukuman ukhrawi. Hukuman dunia ya sesuai dengan pengadilan nanti. Kalau dia diadili, kalau sudah salah, sudah membunuh tidak diadili, yang seharusnya mengadili jahanam nanti tempatnya juga sama. Karena melakukan sebuah pembenaran padahal barang yang salah. 4. Kekalnya dalam neraka nanti, di neraka jahanam menunjukkan bahwa Allah tidak menerima tobatnya. Apabila kalimat kekal di dalam neraka menunjukkan Allah sama sekali tidak menerima tobat sehingga dia kekal. Maka orang musyrik, orang kafir masih ada pintu tobat. Maka tidak ada kalimat kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kan enggak ada abadnya. Karena masih ada kesempatan bertobat. Orang kafir pun bertobat ditunggu oleh Allah. Tapi kalau di neraka, kalau di dalam surga kekal. Nah kalimatnya beda. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dia kekal di surga, ya ke surga terus ya. Yang keempat, azab ini dalam ayat ini adalah hukuman ukhrawi. Yang dimaksud dalam tadi lah hukuman ukhrawi. Sedangkan hukuman dunia juga mendapat hukuman yang dilakukan oleh pihak-pihak penguasa. Kalau ada peristiwa itu, penguasa segera ambil langkah. Seberapa jauh kesalahan mereka, kasih hukuman. Itu hukuman dunia dengan balasan yang setimpal. Kalau dalam bahasa agama kisos. Kalau pihak ahli waris memaafkan, ada namanya hadiah atau pemberian santunan. Ini namanya diyat. Apabila ada saling memaafkan. Bila ahli waris memaafkan, maka laksanakan dengan baik ganti rugi dengan jumlah yang ditentukan di hadapan pengadilan. Hanya bayar diyat. Itu perhitungan pengadilan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu ayat yang menggambarkan bahwa di mana orang cerdas, di mana orang baik, di mana orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar dibunuh oleh penjahat, murka Allah akan datang. Kemudian silakan buka lagi surat 3. Surat Ali Imran ayat 21 dan 22. Surat 3 ayat 21
dan ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, membunuh para nabi tanpa alasan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Orang-orang yang membunuh, orang yang mengajak berbuat adil, berbuat kebenaran, Allah memerintahkan kabarkan kepada mereka, nanti mereka mendapat azab dari Allah. Sangat jelas ayatnya. Dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar dianggap musuh, datang murka Allah. Ini bertanyalah kepada Al-Quran. Cara jawane takon karo rumuse ndi, kan begitu. Celaan Allah kepada orang-orang Yahudi zaman dulu, di zaman Rasul, yang dengan taklid buta mengikuti ajaran nenek moyang. Dulu orang-orang Yahudi zaman Rasul taklid buta, yang penting yang melu nenek moyang. Orang mikir gue haram, gue haram, gue dilarang, orang urus. Yang penting yang membudayakan, menyalurkan tentang perilaku dan budaya nenek moyang. Apa ini terjadi di Indonesia? Monggo panjenengan bisa mikir. Padahal sesungguhnya mereka itu sudah mengetahui kesalahan-kesalahan dan kekeliruan nenek moyang kita. Apa menyembah berhala masih harus dibiarkan? Apakah nyembah Nyai Roro Kidul masih harus dibiarkan? Apakah nyembah-nyembah Watu Gunung masih kita biarkan? Tapi dia seolah-olah melindungi. Kelompok itu seolah-olah melindungi. Ini akan datang azab Allah. Ini. Martabat orang-orang yang menyuruh amar ma'ruf nahi munkar adalah di bawah martabat para nabi. Orang-orang yang mengajak keadilan. Mulanya kan anak pengadilan negeri, pengadilan agama. Ini agar orang berbuat adil. Lah kok yang menyeru keadilan malah dibunuh? Harusnya pengadilan ada pembelaan. Orang-orang hukum yang tahu pengadilan harusnya membela. Orang yang mengarahkan berbuat baik dengan adil harusnya dibela itu. Jangan malah dibunuh. Ini ayat Al-Quran. Ini membunuh orang-orang yang cerdas, orang-orang hukama, orang-orang cendekiawan, berarti membunuh akal dan menghancurkan sebuah keadilan. Membunuh orang yang cerdas, membunuh orang yang tahu hukum, berarti sama dengan akan menghancurkan sebuah keadilan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan asyik apabila membuka Al-Quran. Ada 10 yang menyebabkan Allah murka. 1, makan dan minum melampaui batas. Silakan, ayatnya sudah saya sampaikan pada panjenengan. Yang kedua, membunuh orang-orang yang baik, itu akan datang murka Allah. Ini baru ayat Ali Imran
21. Nanti ada sambung ayat 22 dan seterusnya. Masih banyak sekali karena waktu sudah jam 5:30 menunjukkan kopinya juga sudah semakin dingin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira bahasa saya dapat dipahami apa mboten? Kira-kira ngangeni apa mboseni? Ini pertanyaan. Kira-kira ngangeni apa mboseni? Ya kalau mboseni bubar saja kan begitu. Kalau ngangeni besok sambung lagi episode selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.